SPSS-nya? Sudah? Halo? Sudah. Sudah. Baik ya. RPS untuk teknik analisis data ini sebetulnya SKS-nya 2 ya, 21, artinya dia 2 SKS, 1 teori, 1 praktek gitu ya. Kemudian apa yang kita pelajari lebih cenderung pada memang analisis data ke statistik ya, di samping analisis data yang ada di teori klasik ya. Kalau teori di ART karena yang kita gunakan softwarenya adalah Excel dan SPSS, belum ke program R, mungkin belum sampai ke sana ya. Nanti kalau untuk S3 mungkin baru program R ya. Saya nggak tahu, ini karena saya ambil RPS yang sebelumnya, sehingga teknik yang software yang digunakan adalah Excel dan SPSS ya. Kemudian karena mata kuliah ini wajib ya untuk evaluasi dan pengukuran, kemudian untuk konsentrasi penelitian juga, jadi memang diambil tengah-tengah gitu ya. Betul ya, ini mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa PEP, baik konsentrasi pengukuran, evaluasi maupun penelitian, sehingga diambil tengah-tengahnya adalah yang ini tadi ya, Excel, kemudian SPSS. Nah, karena kita sistemnya teori dan praktek, ya, biasanya kalau di kelas luring ada teori sedikit, kemudian ada praktek gitu ya. Tapi kalau di sini nanti kita coba Anda mungkin prakteknya tidak harus Vicon gitu ya, atau prakteknya Vicon nanti kita lihat aja ya. Kalau memang Anda sanggup pulsanya untuk Vicon gitu, praktek kemudian Vicon gitu, nanti semuanya boleh share sehingga saya bisa mengecek apakah Anda sudah memahami terkait dengan operasi-operasi atau belum gitu ya. Jadi sulitnya memang kalau praktek secara daring, maka semuanya harus jadi host, mungkinnya semua jadi co-host sehingga semuanya bisa presentasi gitu. Tidak harus co-host. Artinya semuanya bisa menunjukkan hasil pekerjaannya sehingga saya bisa memantau pekerjaan Anda gitu ya. Nah, kalau di sini di pertemuan 1, 2 dan seterusnya ini selalu Excel, SPSS, Excel, SPSS gitu ya. Tapi nanti kita lihat apakah memang bisa seperti itu ya. Kalau sebelumnya saya bekerja di Excel, terus baru berikutnya di SPSS. Cuman kalau pandemi gini, luring gitu ya, nggak mungkin daring ya, nanti kita lihat ya. Tapi kalau by design ini Excel, SPSS, Excel, SPSS. Itu kita akan kuliah sebanyak 16 ya sebetulnya, nanti ini juga tugas 16 kali pertemuan sampai harapannya melakukan uji analisis jalur ya. Sebelumnya kan Anda sudah mendapatkan statistik ya? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Ya, jadi semuanya ini terkait dengan statistik, terkait dengan uji dan terkait dengan distribusi data. Itu ada yang mau didiskusikan ini sambil menunggu teman yang lain ya. Ya, baru 5 orang yang hadir, saya kira nggak masalah. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan RPS? Ya, nanti kita akan ada ujian tengah semester terkait dengan analisis ya, bagaimana kemampuan Anda menganalisis. Kemudian ujian akhir juga, kemampuan Anda menganalisis berbasis dari data yang akan saya berikan. Ya. Itu prosedur untuk ujian sisipan dan ujian akhirnya. Baik, kita mulai. Bu, mohon izin Bu, Ya. Apa saya boleh izin merekam Bu? Saya ketika ini saya merekam itu
minta izin sama hostnya. Hostnya bukan saya ya, Mas? Hostnya ini karena saya minta di PEP, hostnya Mbak Yuyun ya? Oh, Mbak Ulan berarti Bu ya. Oh ya Mbak Ulan ya, bukan Mbak Yuyun ya, Mbak Ulan ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya bukan host ya, jadi nanti dicoba ke Mbak Ulan ya. Gitu? Baik, kita akan memulai dengan Excel. Kenapa Excel? Karena kalau Anda dengar kalau Anda lihat rekrutmen pekerja dimanapun, baik level SMA maupun sarjana, bahkan S2, maka kemampuan spreadsheet itu diperlukan ya. Biasanya dituliskan sebagai syarat, persyaratannya adalah kemampuan spreadsheet gitu ya. Maka salah satu yang kita pelajari adalah Excel. Kenapa Excel? Ya, karena kebanyakan pakai Windows ya. Tidak pakai Macintosh gitu ya. Kalau Macintosh mungkin lain lagi. Tapi di sana juga kemampuannya kan ada ya. Kalau Anda menggunakan Apple mungkin ya bukan Excel namanya ya, tapi yang terkait dengan spreadsheet ya. Kemampuan spreadsheet itu di mana-mana digunakan baik di teknik maupun di sosial. Sehingga saya mempertahankan mengambil Microsoft Excel ya. Kita lihat. Nah, kemudian terdiri dari kenal, kemudian bel gitu kan. Kemudian ada juga, tapi yang kita Excel itu. Kemudian hari ini sebetulnya praktikum kita akan kita coba membangkitkan data yang terkait dengan data yang berdistribusi normal. Nah, ini sudah dikenalkan ya, normal, data berdistribusi normal itu seperti apa, gambarnya itu seperti apa, dia akan berbentuk seperti lonceng seperti itu. Nah, apa yang kita ingin bangkitkan? Ya ini tadi data berdistribusi normal, fungsinya udah tahu ya, ini di statistik. Seperti ini. Kenapa harus kita mengetahui berdistribusi, membangkitkan data yang berdistribusi normal? Siapa tahu Anda melakukan riset di PEP itu dengan memunculkan model ya, sehingga kan Anda butuh berbagai data, berbagai jenis data yang Anda analisis untuk melihat pola perilaku gitu ya. Sehingga datanya kan nggak mungkin diambil ke siswa, nanti datanya coba-coba gitu ya. Jadi Anda bisa membangkitkan data. Gitu kan ya. Kemudian kalau memang Anda melakukan penelitian, kemudian datanya nggak normal, kan nggak bisa ya. Anda terus tiba-tiba, kalau gitu datanya kita buat aja kan nggak bisa gitu. Itu melanggar kode etik penelitian. Maka syaratnya, salah satu caranya adalah data yang tidak normal itu kita ubah ke dalam data yang berbentuk normal. Caranya gimana? Anda lihat dulu posisi histogramnya. Kalau posisi histogramnya positif squamous, ada squamous? Ya nanti kita coba lihatnya. Posisi squamous, maka bentuk transformasinya umumnya adalah diakarkan. Ini fungsi di Excel square root ya. Kemudian kalau bentuk histogramnya substansial positif squamous, maka bentuk transformasinya adalah dengan transformasi logaritma bilangan dasar 10 atau logaritma dengan bilangan dasar natural ya. Ln, logaritma dengan bilangan natural. Kemudian kalau posisinya squamous berbentuk L nih, positif squamous, maka ditransformasikannya dengan 1/X. Moderate negative squamous, maka ditransformasikannya dengan akar dari K dikurangi X, dengan K adalah nilai maksimum, jadi semua datanya dikurangi dengan data yang maksimum dikurangi dengan X-nya ini ya,
kemudian baru diakarkan. Kemudian kalau substansial negatif squamous, maka dilogkan, tetapi K dikurangi X dengan K adalah nilai maksimum. Kemudian SERP negatif squamous, ini bentuk J, ya, maka harus ditransformasikan dengan 1 dibagi K dikurangi X. Gitu ya. Jadi intinya kenapa kita mengolah harus data yang normal, karena semua analisis statistik membutuhkan statistik inferensial, membutuhkan syarat dia harus berdistribusi normal gitu ya. Anda mau pakai uji T, mau pakai apapun gitu, dia harus datanya berdistribusi normal. Jadi data yang kita punyai, yang Anda analisis bisa jadi ada 2 ya. Yang pertama adalah kita nggak punya data, tapi kita membutuhkan data yang normal untuk melakukan simulasi, maka caranya adalah dengan membangkitkan data. Ini membangkitkan data. Kemudian fakta yang kedua, Anda memiliki datanya tidak normal. Apa yang harus dilakukan? Maka lakukan transformasi. Biasanya kan transformasi standar ya. X dikurangi data, tiap data dikurangi dengan X bar, dikurangi dengan standar deviasinya. Itu kan Anda transformasikan ke Z0 gitu ya. Nah ini kalau itu kan sudah memang sudah datanya sudah normal ya. Kalau ini datanya betul-betul tidak normal. Gitu. Nah, perilaku dari tidak normalnya, bagaimana cara membentuk menentukan transformasinya? Salah satu cara ya. Salah satu cara adalah dengan analisis grafik. Grafiknya siapa? Grafiknya histogram. Ini salah satu cara. Cara yang lain banyak. Tapi karena biasanya orang yang di luar matematik, gampangannya kan lihat gambar ya. Oh, gambarnya miring ke kiri, miring ke kanan, terlalu lancipnya tinggi banget, maka bisa dilakukan transformasi. Ya, ada yang mau didiskusikan dulu? Mungkin kita coba membangkitkan data. Anda sudah punya Halo Ibu. Halo ya. Ya mau pertama Bu. Misalnya saya melakukan penelitian, saya sudah mengumpulkan data saya tidak normal. Apakah dengan proses transformasi tadi kemudian datanya menjadi normal dan saya bisa melakukan uji parametrik, Ibu? Iya, memang biasanya seperti itu. Teorinya gini, kalau misalnya datanya Anda di statistik sudah diberitahu ya, Anda melakukan pengukuran, kemudian jenis datanya misalnya rasio, bukan kategori ya, jenis datanya rasio. Nah, kalau sampelnya itu lebih dari 30 aja, teorinya mengatakan kalau sampelnya lebih dari 30, orang matematik itu, nanti Anda tanyakan ke statistik, orang statistik teorinya, kalau sampelnya lebih dari 30 ini dijamin normal. Kalau pengukurannya rasio loh ya. Nah, kalau rasio. Jadi saya menunjukkan fakta bahwa kenapa orang agak menghindari yang normal, karena kalau datanya lebih dari 30, kemudian pengukurannya rasio, maka dia sudah dijamin normal. Kemudian kalau memang datanya, pengukurannya bukan rasio nih datanya, sampelnya 100 gitu, dia tidak berbentuk rasio jenis pengukurannya yang tadi kasus tadi. Berarti kan nggak masuk tuh teorinya. Ya Bu. Ya. Kalau tadi kan teori statistiknya mengatakan kalau jenis pengukurannya dia berbentuk rasio. Kan jenis pengukuran banyak ya, ada yang kategori, ada yang ada yang normatif gitu kan, kemudian ada yang rasio, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, Anda harus melakukan transformasi. Nah, transformasinya harus yang cocok tadi. Apakah bisa jadi normal? Ya, biasanya orang statistik mengusahakan melakukan transformasi. Transformasi itu apa ya? Mengubah ya. Memanipulasi. Memanipulasinya secara apa? Memanipulasinya secara aljabar. Memanipulasinya secara statistik gitu ya. Sehingga datanya menjadi, kalau digambarkan, menjadi lonceng tadi, berdistribusi normal.
Ya, memang itu yang diarahkan. Terus kalau memang mau bertahan, karena apa? Kasus yang lain misalnya, karena Anda orang evaluasi, melakukan evaluasi, sampelnya itu ternyata kurang dari 30 gitu. Dan tidak normal sama sekali, di apa-apakan nggak bisa. Dilakukan transformasi juga nggak bisa. Mungkin nggak terjadi seperti itu. Sangat mungkin terjadi kalau datanya kecil banget. Datanya kecil itu sedikit ya. Kalau datanya besar, ditransformasi itu masih lumayan. Kenapa? Karena yang namanya menggambar histogram itu kan panjang kelasnya bisa Anda ubah-ubah ya. Kalau datanya banyak. Tapi kalau datanya sedikit kan sulit ya mengubah-ubah panjang kelas. Nanti nggak ada yang isinya. Cuma 12 orang misalnya. Mau diubah-ubah gimana? Panjang kelasnya kan cuma sedikit. Atau cuma 5 orang gitu. Gimana caranya mengubah-ubah panjang kelas? Maka nggak mungkin kan dilakukan transformasi sesulit apapun, nggak mungkin, sehingga Anda menggeser analisis statistiknya menggunakan analisis non parametrik. Ya, itu ya. Itu yang terkait dengan normalitas tadi. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Enggak ya. Kemudian ya. Kalau misalnya kita kayak mentransformasi data begitu, apa tidak mengubah kayak data awal gitu, Bu? Ya. Kenapa transformasi itu jenisnya tertentu, tidak boleh sembarangan. Jadi Anda nggak boleh ngarang sendiri transformasi. Kenapa begitu? Di jaminan teorinya saya kasih gambaran ya. Saya akan membuka buat aja new. Kemudian saya punya ini, kalau ganti tampilan itu harus keluar masuk share ya. Tadi yang pertanyaan Anda adalah apakah tadi ya jaminan bahwa transformasi itu akan mempertahankan perilaku dari data asli, gitu ya pertanyaannya. Saya akan menggambar apa ya? Persegi. Nah, saya akan menggambar persegi ya. Persegi itu panjang sisinya sama. Ini saya akan gambar panjang sisinya sama. Ya, panjang. Anda sudah melihat Word saya ya? Saya bekerja dalam Word sekarang, MS sudah. Ini saya sekarang punya gambar persegi ya. Persegi itu panjang sisinya sama. Sekarang kalau saya perbesar nih atau saya lakukan transformasinya di sini. Ini sebenarnya nggak betul juga ya, saya nariknya. Harusnya kalau ditariknya itu harus sesuai ya, harus mungkin gini, saya akan menarik ini dulu, diagonalnya dulu ya. Kalau saya menariknya itu sesuai dengan diagonal, yang ini, diagonal ini, saya tarik sesuai dengan diagonal ini, nah, dia akan menghasilkan persegi. Perilakunya kan sama kan, persegi. Tetapi kalau saya tarik sini, atau saya tariknya juga tadi ya tidak mengikuti diagonal ini nih. Ini saya narik nih, kan miring. Ini bentuk yang besar perilakunya tidak sama dengan yang kecil, betul nggak? Transformasinya kan nggak boleh sembarangan. Saya geser ini transformasi, saya ubah ya. Kan yang harusnya data aslinya tadi, data awal adalah persegi. Ini jadi persegi panjang. Kan beda ya perilakunya. Itu sebabnya kalau Anda melakukan transformasi sebaiknya menggunakan teori seperti yang tadi ya. Kalau bentuknya seperti ini, lakukan akar, lakukan dengan cara logaritma. Itu apa? Karena sudah dikaji secara matematis sifatnya. Kajiannya apa? Nanti dia dinilai eigen. Daripada sulit ya memahami nilai eigen, mendingan saya bahasakannya dengan bahasa sederhana seperti ini gitu. Ini sebenarnya nanti Anda bicara dinilai eigen, vektor eigen. Vektor pembesar, vektor pengecil. Nanti kalau Anda bicara kelihatannya di IRT juga
item respon butir juga Anda kenal ada nilai eigen ya, vektor eigen ya. Sebenarnya itu melihat ini perilaku dia kalau ditransformasikan data asli itu, data yang baru itu perilakunya sama. Perilakunya ya yang sama. Perilakunya memiliki atau perilaku dari data perubahan itu sama dengan perilaku dari data asal. Gitu ya. Sudah ada gambaran ya tadi ya? Yang transformasi. Jadi kalau Anda melakukan transformasi memang harus dikaji dulu, tidak sembarang. Saya punya data terus saya kalikan 2. Apakah dia akan normal ya? Kan boleh aja kan tadi katanya dilogaritmakan, diakarkan. Kalau saya mau mengkuadratkan, membuat jadi pangkat 3, boleh apa enggak? Nah, itu jaminannya harus dicari. Ya. Itu teknik untuk melakukan transformasi. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, tadi itu saya mau men-share Ibu, ini tadi. share screen-nya pakai yang share aja Bu, biar nggak ganti-ganti Bu. Yang share? Oh, yang share nanti seluruh ini saya ketahuan dong. Ya maaf Bu, maaf. Tadi katanya. Seluruh layar laptop saya ketahuan. Maaf Bu, tadi katanya Ibu biar nggak pindah-pindah. Maaf. Iya, betul. Ya, betul. Ya, itu maksudnya karena saya ya mungkin tidak harus pakai. Nggak apa-apa kan ganti-ganti ya. Soalnya kalau gitu semua nanti ada membaca seperti yang saya baca. Nggak Bu. Ya, sekarang saya sudah posisi share Excel ya. Iya Bu. Ya, Excel Anda sudah mengaktifkan ini menu data. Oke. Anda cek di Excel apakah ada menu data. Kalau datanya sudah diaktifkan, dia ada data analysis. Data analysis. Belum Bu. Kalau belum caranya adalah Anda ke file, klik menu file. Cuman ini beda versinya ya. Nanti mungkin kalau yang beda Anda bisa lihat di Google kali ya. Kemudian pilih option. Ya. Sudah. Pilih add-in. Add-in sudah. Kemudian pilih ada analyze toolpath. Kemudian di bawah ada manage, itu ada Excel add-in. Sudah. Pilih go, pilih OK. Ini kalau versinya ya go dulu baru OK. Ini kalau versinya 2000 berapa ya? 2010 ya? Kalau yang lain beda. Yang lain beda. Sama kok Bu, nggak terlalu beda. Tampilannya saja yang beda. Sama ya? Ya, sudah Bu. Oke, kemudian saya kirim daripada ini, saya kirim sekarang panduan praktikumnya. Praktikum pertama. Nah ini kalau sudah, berarti posisi Anda sudah dapat data analyze. Saya belum besar ya.
Belum masuk ya? Saya sudah kirim lewat WA, kok nggak masuk? Masih muter, sebentar. Ya, kita akan membangkitkan data. Mungkin daripada Anda lama, saya kirim lewat Zoom aja kali ya. Bisa, bisa. Bisa, Bu. Lewat Zoom juga bisa, Bu. File. Lo ngirim file. Ya, kok malah aneh kan di My computer. Praktikum. Ini jaringan di tempat saya mungkin agak masalah ya. Ini muter terus WA-nya. Ya, diambil di Zoom aja ya. Saya sudah kok hanya ke Randy ya, sebentar. Harusnya ke everyone ya. Praktikum 1. akun WA. Ya, sudah dapat ya. Tadi hanya ke Randy aja, sekarang sudah ke semua orang. Sudah dapat praktikum 1 PDF. Sudah, Bu. Yang di Zoom, karena yang WA masih muter terus. Ya, kita akan membangkitkan data. Jadi dengan menggunakan data analyze, kemudian Anda tinggal pilih random number generation gitu. Kemudian karena yang kita bangkitkan adalah normal, maka Anda harus milih normal, kemudian perkiraan rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Jadi sudah sangat mudah gitu ya. Tidak harus dengan posisinya win step ya. Di sini juga ada. Jadi Anda tempatkan di mana aja, kemudian klik data. Nah, sudah data analyze. Di sini ada sudah random number generation. Tampilan saya sudah Excel ya? Sudah, Bu. Sudah, kemudian data analyze-nya sudah muncul? Sudah. Nah, sudah. Sudah, Bu. Di sini ada random number generation. Sini ada. Nah, ini dia, diklik. Oke. Nah, di sini nih, distribution-nya mau apa? Banyaknya variabelnya berapa? Kalau banyaknya variabel 2, Anda membangkitkan 2, ada 2 kolom misalnya gitu. Nanti ada 3 kolom atau 4 kolom, di sini tinggal dimunculkan banyaknya variabel. Kalau hanya 1, ya 1. Banyaknya data yang dibangkitkan 100 misalnya. Kalau 100 nanti nggak kelihatan ya sampai mana, 20 biar Anda kelihatan ya, sampai batas 20 misalnya. Distribusinya, yang kita mau distribusinya adalah normal. Kemudian perkiraannya berapa? Ini kan kalau ini distribusi normal Z ya. Perkiraannya berapa? Saya mau rata-ratanya itu 70. Standar deviasinya berapa? Ini bisa diubah-ubah ya, terserah Anda mau standar deviasinya 1 atau 1,5. Nah, 1,5 atau 1,2 ini juga tergantung setting komputer ya. Setting komputer Anda koma atau titik. Kemudian ini yang usah di sini, output range-nya mau ditaruh mana? Taruh sini atau di B atau di C? Boleh aja. Misalnya saya taruh di C ya, nggak usah ditaruh di sini biar Anda ngelihat perubahan dari sini. Oke. Ini banyaknya data tadi cuma 20. Data yang dibangkitkan ini 20. Kemudian hanya 1 variabel, kita coba cek ya, rata-ratanya betul nggak sekitar
sekitar 70 kan tadi kita minta datanya yang 70 ya rata-ratanya. Ya, ternyata memang sekitar 70 ya, ini kalau dibulatkan kan 70 ya. Kemudian kita lihat standar deviasinya STD. Anda sudah mahir ya kalau fungsi-fungsi sederhana? Sudah belum? Halo? Sudah. Sudah mahir belum? Sederhananya seperti apa, Bu? Ini misalnya tadi saya langsung ngomong menentukan rata-rata, average, Oh, sudah. gitu. Menentukan standar deviasi STDF gitu. Sudah ya? Ya. Ini mahir di fungsi sederhana. Nah, tadi kan pada saat kita minta standar deviasinya tadi saya 1,2 ya. Jadi memang tidak begitu. Karena 20 ya, tapi kalau Anda banyak ngambilnya bisa jadi. Nah, sekarang kita coba. Tadi kan datanya saya cuma satu ya variabelnya ya. Data yang di sini maksudnya. Saya mau 4 sekaligus, ada 4 kolom artinya 4 variabel gitu. Kemudian banyaknya data 100 misalnya gitu. Nah ini kalau rata-ratanya gini kan berarti setiap variabel ini rata-ratanya sama. Keempat-empatnya. Saya ubah 80 dengan standar deviasi 1 aja. Misalnya gitu. Kemudian output ranknya di mana? Ini kita pesan tempat ya. Pesan tempatnya di mana? Jauhan sedikit deh di E gini kan. Nah, nanti dia akan menempatkan sendiri. Kalau cuma di sini berarti awalnya. Kemudian kita ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 data. Masing-masing data ada 100. Standar deviasi ini 1,1 pas. Kita coba cek ya rata-ratanya average itu average dari yang variabel pertama ini kolom E. Ini. Kemudian bawahnya STDF. Ini. Gitu ya. Coba kita cek rata-ratanya kan. Ini copy paste ya. Ternyata meskipun kita pesan rata-ratanya semua variabel itu rata-rata 80. Di sini 80, 79,9, 79,8, 80. Jadi ya persekitaran di situ ya. Kemudian variansinya atau standar deviasinya bukan variansi, standar deviasinya mendekati 1. Ini 1,00, 0,9, 1,0, 1,02. Ya, itu perkuliahan analisis data, teknik analisis data. Pertanyaan saya, Anda bisa melakukan sendiri atau harus pakai Vicon gitu? Bisa sendiri ya. Berarti saya hanya posting bahan atau tetap dipandu. Atau Viconnya sesuai dengan kebutuhan. Setiap saat saya akan mengirim seperti tadi petunjuk praktikum ya. Saya sudah kirim petunjuk praktikum yang pertama. Nanti siang petunjuk praktikum yang kedua, tetapi karena saya ada rapat luring, ya itu dia. Jadi saya kirim sekarang nanti petunjuk praktikum yang kedua, pelajari gitu. Kalau ada Vicon nanti kita Viconnya jam 3. Jam 3 sore ya, karena saya kebetulan ada rapat. Ada kuliah nggak di jam 3 sore? Tidak ya? Nanti dicoba dulu. Ya, nanti dicoba dulu praktikum yang pertama dan yang kedua. Kalau memang ada kendala, kita masuk di Vicon. Tapi kalau enggak, saya kira karena Anda sudah cukup mandiri, bisa dilakukan secara sendiri. Nanti kalau ada kendala, baru bisa kita diskusikan. Harapannya sih seperti itu. Ya, sudah ya gini. Kemudian ada pertanyaan.
Nah, nanti Anda jangan coba hanya nyoba satu. Kenapa? Karena di data di sini, Anda kan di statistik sudah belajar tuh, banyak distribusi ya. Distribusi apa? Distribusi misalnya Bernoulli, kalau enggak binomial, gitu ya. Kan biasanya kalau di PEP itu kenalnya itu hanya 2 ya. Fasihnya itu hanya 2, bukan kenal. Kalau ini kenal semua kan, kalau sudah dipelajari di statistik ya. Ada uniform, normal, Bernoulli, binomial, Poisson, tulisannya Poisson, bacanya Poisson. Kemudian discrete paling ya yang familiar, yang ini mungkin nggak begitu. Tapi biasanya yang paling sering diolah adalah normal, berikutnya adalah binomial ya, kalau nggak Bernoulli ya, karena dia 1010 gitu ya. Kalau posisinya dia biner, pilihan ganda 1010 biasanya dibangkitkannya dengan Bernoulli gitu ya. Nanti ini dicoba unit. Kalau kenal uniform seperti apa, yang norm berseperti apa, binomial seperti apa. Kemudian ini tadi Anda mencoba apa ya? Ya macam-macam di sinilah nanti Anda berlatih di membangkitkan data. Jadi kenapa Anda PEP membangkitkan data? Karena sangat mungkin tadi yang saya katakan ya, Anda akan melakukan riset terkait dengan memodelkan ya. Kalau memodelkan, maka bukan data real yang diambil, tetapi data rekayasa ya, data sesuai dengan teoretik. Kemudian ada analisis. Itu ada pertanyaan, itu kan praktikum yang pertama ya. Kemudian di yang kedua, setelah Anda mahir gitu, kemudian karena di PEP itu ada pembobotan, Anda mahir di operasi dasar. Ini bagian yang kedua. Mahir ya dengan pembobotan, dengan operasi dasar. Halo? Misalnya yang saya kasih judul nih. Yang ini adalah ujian sisipan 1, yang ini ujian sisipan 2. Ulangan mungkin ya kalau di sekolah itu. Ulangan pertama, ulangan 1, ulangan 2, apa kok ulangan ya, tes situ ya. Yang nggak kenal ulangan, tes pertama, kemudian ini tes kedua. Kalau Anda pakai komputer, pakai laptop, usahakan pakai mouse, tidak pakai jari ya, itu akan lama. Kalau Anda sudah mau melakukan analisis data, maka gunakanlah mouse, gunakanlah tikus ya, jangan gunakan jari yang diputar-putar. Baik, katakanlah saya ingin melakukan yang tes 1 itu bobotnya 2, tes kedua itu bobotnya 3, gitu, dan seterusnya ya. Ini main di gini-gini. Ini dikasih bobot 2, yang ini dikasih bobot 1, yang ketiga kasih bobot 2. Jadi setiap yang ganjil kasih bobot 2 ya. Ulangan pertama dikasih bobot 2, ulangan kedua tetap, ulangan tidak dikasih bobot, ulangan ketiga dikasih bobot 2 juga, ulangan keempat dikasih bobot 3 misalnya. Kasih bobot 3. Karena kita ingin melihat rata-rata yang diboboti, harusnya kan dibagi 4 tuh ya. Tapi karena ini rata-rata yang terboboti, maka pembaginya adalah ini tadi dihitung dari sana ya. Ini 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 gitu. Maaf Ibu, itu kok di tes 4 ya Bu? Kenapa? Itu selnya H2. Gimana? Itu selnya H2 atau H1? Kok nggak lurus? Seharusnya H2 itu.
Oh, yang ini ya, saya ngopinya salah. Oke. Yang ini ya maksudnya ya, tadi saya nggak perhatikan. Nah, gini ya, Ya Bu. geser-geser, pakai geser-geser aja ya, jangan diketik. Kalau diketik agak masalah. Ya, tadi jadi berapa pembaginya? Di 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 ya. 3, Persis. Ya. 5. Nah, ini adalah rata-rata yang diboboti gitu. Ini rata-rata. Anda mahir melakukan dasar-dasar seperti ini dulu karena posisinya akan digunakan untuk Pembobotan. menghitung yang lebih advance ya. Kok tak jelas? Kalau mau pakai rata-rata ini kan tinggal pakai average ya. Nah, average kan pembobotannya siji. Ini lucu. Gosek. Maksud tahu. Sehingga saya punya Pembobotanku misalnya yang pertama adalah soal rata-rata yang diboboti, terboboti. Yang kedua adalah rata-rata Jadi biasa. luweh akeh nilainya gitu. Persentase nilainya gitu. Ya jawab semene itu bobotnya loro jawab tekan kene bobotnya telu ngono maksudnya. Misalnya ada 3 ulangan. Ya kaya Yang pertama kaya itu mata kuliah ngono. yang pertama itu berarti kan Sudah? 10 ya. Kalau 100% sudah, berarti kita 10. coba Maksudnya untuk 30. Berarti iya. 3. Ini saya tawarkan, Anda tetap Nah. mau Vicon atau mengerjakan sendiri? Ini karena kuliahnya praktikum ya, saya juga bingung kalau kuliah praktikum tapi Ya. posisinya online gitu ya. Dipandu. Mungkin jika ada kayak materi yang terlalu sulit Bu bisa dipandu Bu Ari. Aduh, mohon maaf ya kok banyak suara masuk ya. Tadi mungkin kalau misalnya ada ya beberapa hal yang sulit kita tetap perlu dipandu. Ini lagi Oh. Ini di mana ya? Iya. Ya, ya karena posisinya dipandu dalam artian misalnya ini yang lainnya mudah. Anda coba menggambar histogram dulu ya, karena posisinya pada saat melakukan transformasi, Anda kan harus mengetahui bentuk histogramnya. Bentuk histogram ada Anda bisa baca di halaman 3 ya, kapan akan dilakukan transformasi akar, kapan logaritma, kapan 1/x. Kalau Anda sudah mengenal bentuk histogramnya gitu. Nah, histogram, kenal ya histogram ya? Histogram itu diagram batang yang dihubung-hubungkan. Tapi diagram batangnya betul-betul untuk kelasnya kelas tabel distribusi frekuensi ya. Yang ada di halaman 3. Berarti kan Anda harus bisa mahir menggambar histogram, membuat histogram. Pada saat datanya berbentuk data seperti yang di halaman 5, datanya masih belum dalam bentuk tabel distribusi, maka kan Anda harus membuat tabel distribusi dulu tuh. Betul ya. Kalau di mata kuliah statistik disusunnya pakai manual ya. Nah, menggunakan rumus tertentu gitu ya untuk menentukan panjang kelas. Tetapi kita juga bisa menyusun dengan menggunakan Excel untuk membuat tabel distribusi. Itu targetnya ya. Kenapa kok lompat? Karena setelah ini kan Anda tadi inginnya melakukan transformasi. Sebelum ke transformasi kita harus tahu dulu jenis datanya, perilaku dari datanya itu bentuk gambarnya seperti apa. Nah, ini karena salah satu cara aja ya. Salah satu cara bagaimana kita melihat datanya itu tidak berdistribusi normal gitu ya. Kalau berdistribusi normal kan dia berbentuk lonceng ya. Kalau ini dia miring ke kiri, miring ke kanan gitu. Loncengnya itu ya.
maka sebetulnya tidak begitu normal ya. Kalau miring-miring itu kan sudah dipastikan condong ke kiri, condong ke kanan, itu kan sudah dipastikan dia tidak berdistribusi. Tapi kalau lancip ke atas tapi tetap berbentuk lonceng, itu masih dianggap berdistribusi normal. Kan gitu dulu ya. Nah, caranya gimana? Coba Anda nanti masukkan dulu datanya. Berarti kan saya harus nungguin ya. Ini, Anda masukkan datanya yang di latihan 1. Datanya seperti ini. Ditungguin ya. Itu datanya yang punya saya. Kok bisa ngobat? Nih ya, jadi kita akan mencoba membuat tabel distribusi dengan bantuan Excel. Maka caranya Anda harus menyusun datanya ke bawah sampai 100. Jadi datanya harus disusun seperti ini ya, datanya ditulis ke bawah terus gitu. Ini yang saya maksud, ada kendala kalau di Vicon. Kan Anda memasukkan data lama ya. Datanya ada di halaman ini ya, datanya ada di halaman. Ada di halaman 5. Ini kendaraan. Lah ono spasinya asma. Kan? Kopi iso. Iso tapi ngene iki. Di blog tapi aja gitu. Terus saya kirim file yang praktikum kedua. Data English Istighfar. Binreng ini apa binreng?
Ibu ngirim ke Ora. Bin ring tuh 45. Coba ya. Input ring. Bin ring. Ya, sudah selesai menuliskan yang tadi Excelnya. Ini saya cari Excelnya yang kosongan. Ya. Saya share juga, ini sulit ya di WA. Iya coba. Sudah ya, sudah berhasil kah? Sudah mengikuti petunjuk sehingga Anda bisa menemukan tabel distribusinya dulu. Ya, Anda sudah bisa menemukan. Ini adalah panjang kelasnya. Panjang kelasnya diperoleh dari mana? Diperoleh dari rumus yang sudah Anda peroleh ya. Sudah bisa menggambar histogramnya? Nah, ternyata histogramnya seperti ini ya, dia tidak masuk ke dalam bentuk yang ada di halaman 3 gitu ya, sehingga yang tadi yang dipertanyakan, kalau gitu kita nggak bisa menggunakan transformasi yang ada di sini gitu, untuk mengubah data tersebut menjadi data yang berdistribusi normal, ya, yang mendekati distribusi normal, ya, karena perilakunya tidak seperti yang disajikan yang ada di sini. Udah semua gambarnya, histogramnya sudah ketahuan apakah mendekati salah satu gambar yang ada di sini ataukah enggak, ataukah dianggap C yang ini ya. Bisa juga datanya berbeda. Anda bisa mengubah berbagai macam kelas ya, mencoba berbagai macam kelas ya. Itu yang saya katakan. Kita bisa mencoba berbagai macam kelas. Kenapa? Karena aturan yang ada di penentuan panjang kelas pada saat kita menyusun tabel distribusi itu hanya pendekatan, bukan harus ya. Jadi yang ada di sini, rumus yang ada di sini, apakah membuat banyaknya kelas ini harus
selalu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan logaritma N dengan N adalah banyaknya data ya. Tidak ya, tidak harus seperti ini ya. Ini hanya pendekatan aja. Jadi betul-betul hanya pendekatan yang K ini, itu sebabnya boleh aja Anda ubah-ubah datanya gitu. Bukan diubah-ubah data. Diubah-ubah banyak kelasnya itu sangat mungkin. Sangat. Sehingga Anda bisa melihat sebenarnya perilaku dari grafiknya itu seperti apa sih histogramnya ya. Kalau memang kita berharap datanya ada, perilaku datanya sama persis seperti yang ada pada halaman 3. Ini binnya diisi yang tadi ya. Binnya diisi dengan banyaknya kelas. Sudah berhasil? Berhasilkah? Ada more-nya ya, Bu? More? Maksudnya more? Kalau Anda ada labelnya, klik labelnya. Tapi kalau misalnya saya kan ini, kalau Anda blok, misalnya bloknya itu sini bloknya. Nah, yang di blok ini berarti dia apa? Share. Masih share PDF. Oh, masih share PDF. Kalau sekarang sudah Excel. Halo? Sudah ya? Sudah. Sudah Excel? Sudah, Bu. Sudah. Harusnya kan data, kemudian pilih histogram, kan? Oke. Kemudian input rank, misalnya yang saya input nih nilainya saya ke blok ya, boleh-boleh aja nggak apa-apa. Pin. Blok di sini, tapi labelnya diklik, artinya kita memberitahu Excel bahwa saya memblok kolom yang tabelnya juga labelnya itu ke blok ya, jadi nggak usah dianalisis gitu perintahnya. Kemudian ini bin ranknya tadi banyaknya kelas ya, kelasnya mau yang mana? Katakanlah tadi saya mau kelas yang ini dulu deh, nggak apa-apa. Itu dulu ya. Kemudian output ranknya yang mana? Output ranknya saya tulis di sini ya biar kelihatan ya. Kelihatan satu layar, nggak harus geser-geser misalnya. Kemudian kita akan melihat Salah itu. Salah. Salah ya. Inputnya mau saya ganti. Mandek. Sinyalin. kemudian output ranknya sini oke. Nah, hidden ini ya, tabrak dia bilang. Nah, di sini. Adalah frekuensi kumulatifnya karena tadi kita pilih kumulatif. Kemudian, yang ini yang Anda bilang ada more ya. Ada more ya, misalkan yang kelas. Kemudian, ini yang Anda persoalkan ya tadi yang Pareto short tadi ya. Kemudian ini histogramnya ternyata gambarnya gini nih. Nah, gitu. Dianggap gini. Coba bandingkan dengan yang posisi ini tadi. Kan gitu ya, kan nggak ada kan? Itu J bukan, itu apa ya? Itu ya, tadi itu kan gitu, kita ke atas. Sehingga bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Kalau menggunakan panjang kelas yang tadi. Dengan
0,5 ya panjang kelasnya dengan banyaknya kelas berapa tadi? 6 ya? Tidak. Terus nanti coba Anda ganti-ganti dengan panjang kelas yang lain. Jadi harapannya kalau tidak seperti ini ya jangan dipaksakan bahwa dengan transformasi ini ya, maka Anda harus menggunakan teori yang lain yang bisa dilakukan untuk transformasi data. Iya, ada pertanyaan? Sudah bisa ya? Itu kayak memanfaatkan kurang ya. Nah, ini data validasi mungkin nggak usah, cuma ngecek aja apakah datanya itu sekitar antara misalnya data yang harus masuk itu nilainya antara 100 sampai 200. Kan sangat mungkin salah memasukkan data ya. Kalau salah memasukkan data kan nanti analisisnya kacau. Maka kalau Anda membutuhkan validasi data, maka gunakan fasilitas data validasi. Ini nggak begitu penting misalnya mungkin ya. Tapi kalau bagi Anda yang bekerja dan itu sangat presisi katakanlah, karena sekarang pandemi, data pada saat divaksin pertama tanggal berapa, kemudian di vaksin berikutnya tanggal berapa, kan harus presisi. Itu caranya untuk ngecek kevalidan dari data ya. Ya, ini yang praktikum kedua sudah muncul ya di grup WA. Sudah ya. Jadi untuk praktikum yang pertama di hari pertama, sebetulnya hari pertama kedua, Anda mahir ini dulu penggunaan di Excel yang dasar dan untuk pengolahan data ya. Jadi karena Anda bicara data, kemudian kalau riset, kalau Anda bekerja data itu kan tidak hanya 100 ya, tidak hanya 200 ya. Mungkin satu sheet itu penuh banget, sehingga kan Anda nggak bisa melihat seperti kita tadi kan gini ya. Jadi kerjanya itu tidak seperti ini nih. Kita kalau gini kan kerjanya kelihatan, oh datanya ini cuma segini loh. Kalau Anda real bekerja di lapangan, sangat mungkin ini sangat penuh, sehingga Anda nggak bisa ngecek satu-satu. Berikutnya Anda harus bekerja dengan fungsi, dengan function, sehingga Anda harus meyakinkan diri Anda kalau fungsinya itu sudah betul dan Anda mahir di sana, sehingga pengolahan datanya juga cukup mahir gitu ya, cukup presisi gitu maksud saya. Kenapa tadi ada validasi data? Kan Anda nggak mungkin ngecek satu-satu di kolom ini apakah ada data yang keliru memasukkan tanggalnya gitu kan. Apakah data yang di sini itu keliru datanya, harusnya rentangnya dari 4 sampai 10, ini ada yang 20 di situ, sehingga kalau dianalisis mengacaukan data, sehingga kan masing-masing harus divalidasi misalnya gitu. Itu terkait dengan validasi ya tadi, validasi data di Excel. Jadi kenapa perlu memahami yang tadi validasi, karena data Anda kalau sudah real tidak hanya seperti ini, tidak hanya separuh layar, tapi malah lebih dari satu layar, dan Anda harus meyakinkan diri gitu ya bahwa penguasaan Excel Anda cukup baik. Ya, yang kedua, ada pertanyaan? Nanti dicoba ya membangkitkan data. Sebenarnya berikutnya adalah membuat tabel histogram. Buat apa Anda bisa melihat perilaku dari data? Betul nggak data saya itu berbentuk berdistribusi normal? Gampangannya apa? Tadi data yang sudah dibangkitkan ya. Data yang sudah dibangkitkan berdistribusi normal. Coba deh digambar tabel distribusinya kayak apa. Setelah itu terus digambar histogramnya kayak apa, benar-benar kayak lonceng apa enggak ya? Nanti dicoba ya, yang
membangkitkan data. Jadi meyakinkan pada diri sendiri, oh betul nggak datanya distribusi normal? Sudah gitu betul nggak ya gambarnya itu dia akan berbentuk lonceng ya untuk yang distribusi normal. Baik, itu yang pertama, ke yang kedua. Yang kedua. Ya, praktikum yang kedua itu masih Excel untuk kepentingan Excel sendiri dan teori klasik ya. Praktikum 2. Praktikum 2. Sembunyi. Akan file yang dibuka. Ya, di praktikum 2 masih ada fungsi pengolahan data ya. Jadi lookup adalah untuk memilih data, itu yang saya katakan. Kalau datanya itu ribuan, puluhan ribu, kemudian Anda mau melakukan pemilihan data-data yang mana, kemudian Anda melakukan penghitungan sesuai dengan karakteristik data, salah satunya adalah kita bisa menggunakan fungsi lookup ya. Bisa secara vertikal, bisa secara horizontal. Jadi fungsi lookup masih berkaitan dengan posisi pengolahan data. Gitu. Ada yang sudah bisa menggunakan fungsi lookup? Saya coba cari data. Saya kirim tapi masih muter ya ini ya. Sudah masuk sekarang. Ada di grup, ada file Excel, itu ada data yang sudah saya tuliskan ya. Kalau yang tadi belum, ini sudah dituliskan. Kemudian Anda bisa mencoba dengan melakukan fungsi VLOOKUP dulu, vertical lookup, kemudian berikutnya untuk HLOOKUP ya. Jadi masih mengolah data ya. Jadi saya berharap bahwa Anda mahir di tadi membangkitkan data dan mengolah data, itu yang penting untuk di PIP ya.
Halo, udah ya, sudah dicoba ya, sudah bisa ya. Nah, nanti untuk yang praktikum berikutnya, setelah Anda bisa memilih, memilah data mana yang akan digunakan, yang kita anggap cukup ya. Jadi bagaimana membangkitkan dan bagaimana mengolah. Kalau saya punya data, datanya dipilih-pilih, ataukah datanya dicek validasinya, validasi itu pengecekannya, ataukah datanya kita olah dengan fungsi-fungsi yang sederhana, tadi mau ditambah, dikurang, dikali, itu harusnya sudah mahir ya di yang pertama. Yang kegiatan yang kedua, ini lebih pada tadi memanfaatkan kemampuan Anda mengolah-ngolah tadi untuk menghitung koefisien korelasi ya. Jadi Anda sudah mahir ya di pengolahan data tadi menggunakan rumus-rumus fungsi. Kita akan mencoba menghitung, ini di bidang Anda nih, menghitung koefisien korelasi dari rumus-rumus yang ada, gitu ya. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya ya itu tadi, Anda sudah mengenal betul fungsi-fungsi standar terkait dengan ini, standar deviasi, variansi, kemudian mengenal betul cara mengoperasikan, maka kita akan bisa melakukan perhitungan ini. Ini ya, saya berikan datanya. Data. Ya, saya sudah kirim datanya. Sudah ada ya? Tadi saya terlempar keluar sebentar. Ini saya kirim lagi datanya, data terkait dengan berbentuk biner dulu. Nah, ini ya. Ya, data seperti aplikasi Excel untuk penghitungan koefisien reliabilitas. Ini unstable lagi ya. Ya, koefisien reliabilitas dari rumus alfa dan seterusnya. Jadi katakanlah mau KR20, KR21, Anda udah mahir nih di sini. Apakah baik jelek gitu. Bisa ya, jadi ini kan aplikasi dari tadi ya, aplikasi Excel ya, jadi Anda mahir menentukan deviasi, variansi, terus mengaling-alingkan, dan seterusnya. Bisa ya? Ini berarti saya ini deh, karena ini kan sudah bidang Anda ya. Ini kan bidang Anda ya, sudah posisinya Anda akhir di sini ya, menghitung koefisiensitas, betul? Ada sudah menghitung ini ya, penghitung ini nanti dicoba dicek. Penghitungannya harus seperti ini namanya. Rumus harus coba menggunakan
data simulasi. Baik, saya kira kita praktikum menyelesaikan praktikum 1 dan praktikum 2, berarti nanti siang nggak pertemuan aja ya. Iya, Bu. Ya, jadi karena dianggap sudah ya ini dua-duanya. Maka untuk minggu berikutnya tetap di jam 13 ya. Ini kan harusnya mengganti yang minggu kemarin, tapi kan saya sore juga ada rapat luring, itu tidak daring. Kemudian saya kira praktikum 1 dan praktikum 2 itu hal yang mudah karena Anda sudah menguasai Excel ya. Tapi saya pesan tadi ya, hal-hal yang terkait dengan data, pengolahan data dikuasai lagi untuk memanfaatkan di rumus-rumus yang lain. Terutama tadi yang statistik Anda mengenal, dicoba-coba dulu dibuka sehingga lebih familiar. Gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya tinggalkan yang tadi tersisa praktikum 1 dan praktikum 2. Coba nih membangkitkan data misalnya. Ini 1, 2, 3-nya. Ini kan, ini nih data yang kemudian mencoba betul nggak sih bangkitkan data mana 1010 per rata-ratanya kan kalau di binomial rata-ratanya P-nya ya. Betul ya, P-nya kan yang dihitung ya, rata-rata adalah P-nya gitu ya, peluang untuk munculnya yang benar itu berapa. Nanti kan Anda mahir itu sehingga membangkitkan data itu ternyata bisa untuk yang biner seperti apa sehingga nanti hasilnya. Ya, terima kasih, kita ketemu minggu depan ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Ibu, makasih Bu. Aku nggak tahu tadi loh.